Kita harus punya yang namanya objektif dulu, Mbak. Oke. Tujuan dari KM ada di UTPI. Iya. Ada yang ingat nggak tujuannya nih rekan-rekan? Enggak kan? Iya, sama. Saya juga baca sebenarnya nih ya, Insan Patria. Lanjut. Aku bacain aja ya, aku Boleh, bacain. boleh. Tujuan KM di UTPI itu ada optimizing intellectual capital and create learning organization habit to support the realization of company strategy initiative. Wah, berat banget ya, Mbak ya? Iya, nggak mau bahasa Indonesia aja. Ya udah. Kalau dari kita ya, aku dan Mila memang isunya sama ya, karena kita satu company yang sama. Karena ternyata kan AFCO-nya UTP yang paling banyak site-nya gitu ya, atau cabangnya. Oke. Jadi menyamakan persepsi kalau KM program tuh seru dan asyik. Jadi teman-teman kurang atau masih belum seantusias itu untuk ikut di program-program kayak kita. Kayak Kalau tadi Mas Fikri bilang cabangnya yang banyak, kita operasionalnya banyak, kapalnya kita dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Semangat pagi. Luar biasa, La Patria Bisa. Hai Insan Patria semua, berjumpa lagi dengan kami di podcast PDC Insight bersama saya Ajeng Kurnia. Dan saya Vika Raulia dan Insan Patria. Hari ini podcast PDC Insight gak cuma berdua ya, Mbak Ajeng ya. Kita sudah mengundang keluarga besar dari UTP Group, ada PIC KM dari masing-masing AFCO. Yeay. Nah, di sini ada Mas Josi dari PML. Ada Mbak Mila dan juga Mas Fikri dari Triatra. halo. Dan gak lupa nih, jauh-jauh di layar kaca ada Mbak Teti dari PMP. Wah, ramai banget ya studio podcast PDC Insight hari ini. Apa kabar nih Mas Yosi, Mbak Mila, Mas Fikri, Mbak Teti? Hai Mbak Nia. Sehat, puji Tuhan. Hari ini kita dress code-nya udah merah putih banget ya Mbak Ajeng benar. ya, rekan semua ya. Karena kita membawa semangat apa? Semangat 45 ya? Semangat 45. Iya, karena karena bentar lagi ulang tahun Indonesia ya, benar Betul. banget. Ke yang berapa ya? 79. Benar. Benar banget. Dan ini kita semua PIC KM UTPE Group selalu semangat 45 menggulirkan program-program KM di perusahaan masing-masing, Mas Vika. Nah, benar banget Mbak Ajeng. Kalau Oke. misalnya kan dulu para pejuang itu mencerdaskan bangsa, kita juga ikut mencerdaskan kawan-kawan Insan Patria dengan program-program KM yang ada. Iya, bener banget. Kita mulai dulu mungkin dari UTPI ya, Boleh. sebagai holding company. Kira-kira sebenarnya KM di UTPI itu seperti apa organigramnya nih, Mbak Ajeng? Oke. Jadi kita di sini PIC KM itu sebagai KM Squad. Saya sebagai KM Squad Leader, kemudian ada Mas Fikar dari PIC KM UTPE, kemudian tadi yang sudah disebut sama Mas Fikar ya, ada Mas Yosi, Mbak Mila, Mas Fikri, dan juga Mbak Teti. Ini PIC KM atau KM Squad di perusahaan masing-masing. Kemudian kita juga memiliki KM Leader, yaitu Board of Director dari UTPE Group, dan juga masing-masing AFCO-nya. Kemudian ada KM Champion, di mana KM Champion itu terdiri atas Division Head, Department Head, Plan Manager, Set Manager. Kemudian kita juga punya KM Agent. Nah yang paling penting nih, karena itu menjadi perpanjangan tangan PIC KM dalam menggulirkan program-program KM di masing-masing area. Kita menyebutnya sebagai Patrian Squad. Dan Oke. tentunya yang terpenting adalah seluruh insan Patria sebagai subject matter expert dan juga sebagai pembelajar atau learner. Oke. Dan kita juga sudah punya framework dan juga roadmap Oh ya Mas pasti Vika. punya dong, Wak. Oke, boleh diceritain nih biar lebih paham insan Patria semua. Pastinya sebelum ke framework dan roadmap, kita harus punya yang namanya objektif dulu, Mbak. Oke. Tujuan dari KM ada di UTPI. Iya. Ada yang ingat nggak tujuannya nih rekan-rekan? Enggak kan? Iya, sama. Saya juga baca sebenarnya nih ya, Insan Patria. Lanjut. Tapi sebenarnya tujuannya itu cukup ini ya. Aku bacain aja ya, aku Boleh, bacain. boleh. Tujuan KM di UTPI itu ada optimizing intellectual capital and create learning organization habit to support the realization of company strategy initiative. Wah, berat banget ya, Mbak ya? Iya, nggak mau bahasa Indonesia aja. Ya udah. Tujuan KM di UTPI itu adalah mengoptimalkan modal intelektual yang terdiri dari yang namanya pengetahuan karyawan, dokumen, panduan, serta keterampilan untuk membangun kebiasaan organisasi sebagai sebuah organisasi pembelajar.
Dan itu semua untuk mendukung yang namanya strategi perusahaan. Karena semua knowledge yang ada di perusahaan pasti ujungnya untuk mendukung strategi bisnis ya Mbak Betul. Ajeng ya. Ya. Nah, untuk mendukung itu kita punya framework nih yang sudah bisa Insan Patria lihat. Dimulai dari yang namanya culture La Patria dan berujung kepada organizational competitive advantage and sustainability business company. Dan diantaranya itu dengan menjalankan knowledge management system, mulai dari people, proses, infrastruktur, yang nanti akhirnya itu dapat menciptakan yang namanya intellectual capital management organization. Juga ada yang namanya operational excellence, ini yang sering kali kita dengar ya, sudah tidak asing, apalagi kalau Insan Patria sering banget mendengarkan episode podcast PDC Insight. Dan juga yang terakhir ada willingness to learn. Jadi memang menumbuhkan keinginan untuk belajar ya, Mbak Ajeng ya. Itu untuk framework KM di UTPI. Nah, kalau berbicara soal roadmap nih Mbak Ajeng nih. Kita tuh punya rencana 5 tahun ke depan. Oke. Jadi sudah ada nih kita mau ngapain aja KM itu di UTPI Group. Mulai dari yang namanya pembentukan tadi ya, KM Agent. Sosialisasi bener banget. Dan setiap tahunnya juga yang namanya kita ada yang namanya refreshment atau menyesuaikan dengan yang namanya bisnis strategi ya. Itu juga kita selalu lakukan. Karena harapannya dengan seluruh knowledge yang dikumpulkan itu bisa selalu mendukung dan sejalan dengan tujuan dari perusahaan. Seperti itu. Oke, dan framework dan juga roadmap yang bisa dijelaskan Mas Fikar tadi itu berfungsi secara corporate ya. Jadi menaungi kita bener semua banget. di UTPI Group. Dan kita juga punya program-program KM nih yang bisa diikuti oleh seluruh insan Patria. Nah, ini yang paling seru nih kayaknya Mbak Ajeng ya. Soalnya kan Insan Patria pasti penasaran dong. KM itu sebenarnya apa aja sih? Betul. Kalau produknya ada beragam ya, rekan-rekan semua. Termasuk salah satunya podcast PDC Insight ini juga adalah program KM. Ketika bener kita banget. mendelivery yang sifatnya knowledge. Kemudian kita juga punya buletin yang terbit setiap bulan. Ada sosial media konten di @ceritainsanpatria. Udah pada follow belum? Udah. Yang belum silakan follow ya @ceritainsanpatria. Boleh. Terus kita juga punya library di UTP ada, di Triatra juga ada ya. Kalau di PML sudah ada atau bakal ada nih Mas Cosi? Kayaknya bakal ada sih Mbak. Oke. Bakal ada ya. Ya. Oke, dan kita juga punya berbagai aktivitas KM seperti misalnya KM mapping, kemudian juga G-Core. Oke. KM mapping dan Ya. G-Core ya. Itu tuh apa ya Mbak ya? Kok kalau Oke. tadi kan library kita udah tahu ya. Ya, pasti perpustakaan ya. gitu. Podcast udah kelihatan gitu ya. Kalau KM mapping tuh G-Core tuh apa Mbak? Oke, KM mapping itu kita berangkatnya dari bisnis proses. Jadi kita melihat bisnis proses apa yang menjadi core proses di masing-masing company. Kemudian kita mapping lebih lanjut gitu. Jadi activity di masing-masing proses tersebut seperti apa dan juga knowledge yang ada di dalam aktivitas tersebut apa, siapa subject matter expertnya, apakah knowledge yang ada di dalamnya itu sudah eksplisit atau sudah terdokumentasikan atau masih tacit gitu. Misalnya yang bisa hanya seorang gitu di proses tersebut. Nah, itu kan masih tacit ya, masih di orang tersebut. Nah, idealnya itu dieksplisitkan, bisa dalam bentuk sharing, bisa dalam bentuk membuat artikel dan sebagainya begitu Mas Fikar kalau output dari KM mapping. Jadi kita tahu gitu ya knowledge apa yang penting di setiap proses. Kemudian kalau G-Core itu G-Core. grab tacit knowledge from expert. Jadi kan kita punya expert gitu ya di company yang mungkin bisa nanti beliau purna bakti, bisa beliau nanti dimutasi dan sebagainya. Nah, karena beliau ini expert di bidangnya masing-masing, kita punya kepentingan untuk grab knowledge-nya gitu. Oke. Jadi kita melakukan mapping dulu gitu ya, siapa saja nih expert-expert yang ada di company, kemudian kita prioritaskan untuk yang akan mungkin purna bakti atau akan move ke bidang yang lain gitu. Nah, itu kita lakukan grab tacit knowledge gitu. Itu bisa macam-macam sih metodenya, bisa dengan tadi sharing, kemudian membuat flow proses, membuat artikel, bahkan juga kita undang podcast. Seperti itu Mas Fikar. Luar biasa, menarik banget ya, Ya. program KM yang ada di UTPI. Nah, karena kita sudah mengundang rekan-rekan dari AFCO Ya, ya. pastinya nggak kalah seru ya Bener program-program yang ada banget. di Mungkin AFCO. kita coba kepoin kali ya, Ya, mungkin program-program boleh, KM boleh. yang ada di AFCO nih masing-masing. Mungkin dari Mas Sosi dulu nih di PML, gimana? Program apa aja yang ada di PML terkait KM? Gini ya Mas Fikar, kalau misalkan kita ngomongin KM kan jujur ya kalau di PML mungkin KM-nya tuh belum standar gitu ya. Tapi sebenarnya secara nggak langsung kita tuh udah menjalankan KM itu gitu. Oke. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di perusahaan itu sebenarnya itu masuk dalam kategori KM loh gitu. Cuma kita
mungkin secara standarisasi kita nggak bikin gitu ya. Benar. Nah kalau mungkin di PML sendiri ya, yang paling sering itu tadi kalau kita ngomongin sharing ya, mungkin sharing dari manajemen gitu ya. Nah itu mungkin dilaksanakan itu setiap bulan sekali. Jadi kita ada meeting bulanan gitu ya. Kita ada meeting bulanan di situ di mana manajemen terutama BOD ya, itu sharing terkait dengan mungkin ke kondisi dari bisnis, operasional gitu ya, organisasi bahkan inovasi gitu. Jadi itu yang sebenarnya salah satu yang tidak standar tapi berjalan. Sebenarnya berjalan tiap bulan Betul, ya. sebenarnya berjalan tiap bulan gitu. Ya di samping itu mungkin ada sisi culture juga. Kita per bulan lalu ya kebetulan dalam hal di meeting bulanan tersebut kita memasukkan unsur culture. Jadi culture sharing itu kita lakukan, kita tunjuk setiap departemen untuk bisa sharing gitu ya, yang mana menceritakan ya pekerjaan sehari-hari lah untuk di-align-kan dengan La Patria gitu. Kira-kira apa aja sih yang ditemukan gitu ya. Kemudian bisa diimplementasi gitu. Kemudian di samping itu kita juga mungkin ini lebih banyak sharingnya ya, Mas ya. Jadi kalau di kita memang lebih banyak sharing kayak safety talk gitu ya. Kita melakukan setiap bulan sekali, itu juga di meeting bulanan. Dan kita juga punya kru kapal yang memang secara medan pekerjaannya lebih berat gitu ya. Jadi safety talk ini kita lakukan rutin gitu ya. Lakukan rutin di kapal gitu ya. Setiap bisa seminggu sekali mungkin kita lakukan inspeksi dan induksi seperti itu. Terus di samping itu mungkin lebih ke inovasi ya. Jadi kita mengajak inovasi teman-teman dalam hal ini mungkin tidak mengajak aja atau memberi semangat, tapi memberikan pengetahuan bagaimana cara menulis presentasi paper gitu ya. Kemudian cara menulis SS seperti itu yang kita provide ke teman-teman, tapi melalui MDRM gitu. Jadi kita kolaborasi dengan MDRM, kita melakukan agenda-agenda tersebut. Mungkin nggak banyak memang agenda KM yang mungkin secara standarisasinya kita jalankan, tapi secara langsung itu banyak yang bisa kita ambil insight-nya gitu Mbak. Wah luar biasa, ternyata sudah berjalan ya KM di PML. Iya, dan sebenarnya yang disampaikan Mas Cosi tadi benar banget kan, kita di UTPE juga setiap bulan ada meeting bulanan ya. Bener itu banget. sebenarnya termasuk KM program juga, Iya. karena di sana ada sharing terkait dengan update bisnis, kemudian sustainability, innovation dan lain sebagainya. Itu adalah knowledge yang perlu kita ketahui gitu Bener ya sebagai banget. insan patria. Dan seru banget tadi ya ada safety talk di atas kapal gitu ya. Luar biasa. Boleh Ini- kapan-kapan ajak-ajak kita ya Mas Iya. Cosi. Ya nanti kita bareng-bareng sana ya. Oke. Satu trip. Oke, kalau tadi dari PML, sekarang mungkin kita coba tanya ya, kalau di Triatra, ini KM-nya seperti apa nih? Oke, mungkin aku dulu ya, Mbak Boleh. Mila ya. Oke, kalau di Triatra sendiri kita punya 2 program yang kita state sebagai program KM nih, Mas Fikar dan Mbak Nia ya. Yang pertama itu ada Triatra Insight. Nah, Triatra Insight sendiri itu program yang kita rancang untuk bentuknya itu sharing knowledge gitu ke seluruh employee yang ada di Triatra, baik yang di head office maupun yang ada di cabang atau site kita gitu. Nah, terakhir kita jalanin Triatra Insight ini temanya soal inovasi gitu, terkait membuat paper SS dan menghadirkan pembicara dari tim MDRM kita gitu untuk sharing. Nah, yang kedua itu ada namanya SKSD. Mungkin dari Mbak Mila nih, boleh sharing apa sih SKSD? gitu ya? Oke, SKSD ya. Emang namanya agak-agak lucu, tapi kita punya kepanjangannya, yaitu Apa? sharing knowledge sesama departemen. Oh, Itu tuh oke. diadakan setiap hari Selasa pagi. Jadi kita tuh Iya. ngambil waktu 30 menit setiap pagi di hari Selasa untuk rekan-rekan yang lain tuh sesama departemen itu tuh sharing tentang ya pengetahuan-pengetahuan mereka tapi di luar pekerjaan. Jadi karena kalau pagi-pagi jangan serius-serius banget bahas kerjaan kan. Jadi kita bahas yang lain dulu tapi juga tetap ada insight yang bisa diambil dari ceritanya mereka gitu. Dan juga kalau di acara bulanan itu ternyata juga punya meeting bulanan namanya Triatra Bisa. Di situ betul kata Mbak Niat dan Mas Cosi tadi, kalau kita di situ sharing tentang update bisnis, sustainability dan yang lainnya itu. Gitu sih paling kalau dari Triatra. Oke, menarik ya. Kita taunya SKSD tuh sok kenal, sok deket. dekat, ya. Ternyata sharing knowledge antar departemen. Iya, Sesama benar. departemen. Sesama Oke. departemen. Luar Iya, iya, biasa. seru ya. Dan ada satu lagi nih, Afko kita yang jauh di Batam. Mbak Teti, gimana nih kalau program-program KM di Batam, di PMP apa aja nih Mbak Teti? Oke, kalau di PMP program KM-nya itu lebih ke sharing knowledge ya, Mbak Nia. Jadi kan dalam sebulan itu kadang ada 4 minggu atau 5 minggu gitu ya. Jadi kita adakan sharing knowledge di setiap minggunya gitu. Nah ini kita bagi-bagi menjadi beberapa scope ya. Jadi ada sharing knowledge-nya
bedah buku, biasanya sih presenternya tuh dari departemen head, kemudian ada employee knowledge sharing, itu tuh dari karyawan sendiri yang sharing, kemudian ada e-talk, biasanya yang e-talk ini kita undang kadang eksekutif yang mengisi atau expert yang mengisi sharingnya ataupun dari eksternal seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada EHSR sharing gitu. EHSR sharing ini biasanya sharing dari tim EHS. Mungkin itu sih kalau gambaran KM di PMP Mbak. Dan itu diikuti oleh semua karyawan. Oke. Dan PMP ini termasuk yang rutin mengadakan online sharing ya, mengundang kita semua sebagai insan Patria juga, dan juga rutin mengirimkan artikel untuk buletin nih. Benar banget. Kita nantikan juga ya, nanti ada artikel dari PML dan juga Triatra di buletin. Oke. Dan dalam kita mengimplementasikan KM-KM program itu tentunya nggak lepas dari tantangan-tantangan yang kita hadapi ya Mas Fikar. Coba tantangannya banyak kan ya? Lumayan ya. Banyak ya. Iya, kita aja di UTPE kita masih berjuang gitu gimana caranya biar podcast, kemudian buletin dan produk-produk KM-nya itu bisa banyak diakses dan juga memberi kemanfaatan untuk seluruh insan Patria. Pastinya di AFKO juga mungkin punya kendala masing-masing ya? Iya, mungkin bisa dong kita cerita-cerita ya tantangan apa yang dihadapi dalam menjalankan KM implementasi ini. Mulai dari siapa dulu nih yang mau cerita? Boleh, aku dulu kali ya. Boleh dari Triatra dulu. Oke, Gimana? dari Triatra dulu. Karena kita terbagi jadi 2 area, terus agak sulit mencapainya gitu. Yang susah adalah menggait komitmen dari teman-temannya. Jadi kalau kita udah bikin acara, kita udah kita bikin acara yang bagus ya, teman-teman harus bisa dapat insight-nya tuh kayak gini. Tapi kadang komitmen dari mereka tuh yang masih agak kurang. Jadi itu sih kendalanya. Jadi kita harus semangat dulu sendiri buat bisa nunjukin ke mereka kalau ini seru tahu, kalian bisa ikutin ini gitu. Itu sih paling. Kalau dari Mas Fikri gimana? Ya betul sih. Kalau dari kita ya, aku dan Mila memang isunya sama ya, karena kita satu company yang sama. Karena ternyata kan AFKO-nya UTP yang paling banyak site-nya gitu ya, atau cabangnya. Jadi menyamakan persepsi kalau KM program tuh seru dan asyik, terus juga mungkin karena ada perbedaan zona waktu lah atau kesibukan pekerjaan yang di site, jadi teman-teman kurang atau masih belum seantusias itu untuk ikut di program-program KM kita, kayak misalkan di Triatra Insight dan sebagainya. Mungkin PR juga buat kita untuk bisa nantinya misalkan kayak SKSD tadi bisa diterapin juga di site gitu. Mungkin itu sih. Oke. Wah, luar biasa ya. Iya. Tentang komitmen tadi. Betul. Jadi sebenarnya isu gitu juga ya sebenarnya. Iya, ya. Bagaimana sama kayak konsisten untuk dengerin podcast PC Insight, untuk konsisten tadi yang akses buletin. Bener banget. Kalau di PML Mas Yosi gimana nih tantangannya? Sama tadi udah dijelasin sama Waduh. sama Ini tantangan kita semua ya. Iya. Ya kalau di PML ya sama ya, mungkin lebih yang pertama tadi komitmen ya teman-teman, karena kan di PML sendiri kalau kita tahu ya nggak banyak orangnya gitu ya, sedangkan operasional kita udah cukup luas gitu ya. Jadi ya komitmen untuk menjalankan program ini ya harus diseimbangkan dengan pekerjaan, itu yang sulit mungkin dari teman-teman ya. Nah itu yang kendala di kita lah yang pertama. Yang kedua sama juga kalau tadi Mas Fikri bilang cabangnya yang banyak, kita operasionalnya banyak, kapalnya kita dari Sabang sampai Merauke mungkin ya gitu ya. Jadi gimana caranya kita nge-reach kru tuh. Kru itu kan bagaimanapun juga teman-teman kita juga ya gitu ya di kapal. Nah mereka di berbagai pulau ada gitu. Itu yang mungkin sulitnya. Itu tantangan juga. Bahkan kalau kita ngomongin development itu juga masih jadi PR. Gimana cara kita mendevelop teman-teman kru yang memang ada di berbagai pulau gitu. Itu sih sebenarnya. Oke. Kita tanya Mbak Teti juga nih, apakah Mbak Teti mengalami tantangan yang sama gitu? Gimana Mbak Teti? Tantangan dan kendala yang dihadapi sebagai PSI di Batam? Kalau kendala yang dihadapi mungkin di pengisi materinya ya Mbak ya. Jadi kan kita di awal tahun tuh udah buatkan schedule-nya gitu ya. Di minggu pertama apa, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu, minggu kelima. Tapi terkadang ada pas udah deket hari H gitu, tiba-tiba pematerinya nggak bisa gitu, berhalangan. Nah di sini nih kita kelimpungan mau cari pemateri yang bisa ngisi
dan mempersiapkan materinya dalam waktu dekat gitu. Itu sih yang paling tantangan banget buat kita tim KM PMP. Biasanya itu sih Mbak. Oke. Sama mungkin terkadang kalau pas di jam sharing knowledge itu, biasanya kan kita sharing knowledge-nya itu di jam 3 setiap hari Jumat. Nah, itu tuh nggak on time semua pesertanya gitu sih. Jadi pas baru udah mulai berapa menit, baru pada ngumpul gitu. Jadi pas di awal-awal nggak langsung on time semua gitu. Oke. Hmm. Ada upaya-upaya yang dilakukan nggak Mbak Titi untuk mengatasi kendala-kendala itu? Untuk upaya dilakukan jauh ini sih ya, jadi kita mengusahakan 2 minggu sebelum pelaksanaan si sharing knowledge tersebut, kita udah follow up terus dengan pematerinya gitu. Jadi semisal pematerinya memang sudah pasti ya udah kita jalankan. Tapi kalau misalkan ternyata ada kendala nih gitu ya di 2 minggu depan untuk pematerinya, biasanya kita carikan pemateri yang lain atau kita majukan pemateri yang sudah ada di schedule atau kita cari dari yang lain gitu sih. Wah luar biasa, berarti memang banyak ya tantangan yang dihadapi di PMP sana gitu. Kira-kira ke depannya itu akan ada program apa lagi nih di PMP? Oke, baik. Kalau di PMP itu yang udah jalan sekarang itu kan sharing knowledge yang memang sudah rutin tiap minggunya gitu ya. Kita adakan setiap hari Jumat. Nah itu udah rutin. Kita sih ya pengennya sih itu bakal akan terus kita jalankan gitu. Nah mungkin yang pertama kita akan jalankan lagi tuh. Tadi kan komitmen udah pengen terus dijalankan. Kemudian yang kedua tuh meningkatkan kualitas si KM-nya gitu ya. Yang kedua meningkatkan kualitas si KM-nya supaya peminatnya juga makin banyak. Kemudian yang ketiga untuk kerinduan kita sih punya wadah gitu lah ya, seperti sistem gitu, wadah yang bisa mengumpulkan semua materi-materi sharing knowledge itu gitu, supaya saat ada karyawan yang tidak bisa mengikuti di hari sharing knowledge tersebut, mereka bisa belajar sendiri gitu. Oke, ayo kita ramaikan dan kita ikuti ya nanti program-program Bener sharingnya banget, ada di bener UTPE maupun di AFKO. Iya bener banget. Kalau di Triatra dan PML nih, kira-kira akan ada program-program KM apa lagi nih yang akan running ke depannya? Siapa dulu nih? Mas Cosi kah? Boleh. Gantian. Kalau di PML mungkin kita kepikirannya ya kayak gini podcast gitu ya. Oke. Jadi dulu sempat kita kepikiran coba deh kita ajak podcast eksekutif kali ya, gitu kita sharing gitu ya. Kemarin kita kepikiran seperti itu, cuman memang belum sempat gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa kolaborasi, mungkin nanti kita bisa lakukan secepatnya gitu ya untuk eksekutif. Saya sih udah kepikiran sebenarnya beberapa tema yang akan dibawakan gitu. Jadi ya mungkin yang kepikiran sih sejauh itu masih sebatas podcast ya gitu ya, yang akan berjalan selanjutnya lah gitu. Mungkin di samping itu ya ada. Ya kita akan memasukkan program-program yang lain yang mungkin ya tadi kayak dari Triatra mungkin ada 2 proyek besar gitu ya. Kita bisa coba benchmark, kita coba implementasi juga di PML gitu kan. Mungkin juga dari UTPI juga, mungkin seperti itu sih Mas Mbak. Kalau di Triatra gimana Mbak Mila dan Mas Fikri? Oke, kalau di Triatra mungkin pertama kita bakalan godok terus sih Triatra Insight ya, biar nanti mungkin akan lebih banyak variasinya. Tapi yang jelas sih kita akan coba topik-topik yang lain. Terus juga mungkin kita kedepannya pengen menghadirkan pembicara eksternal gitu ya. Sebenarnya kan internal aja gitu. Nah, mungkin ada expert lain di luar company yang kita bisa ajak untuk ngisi di Triatra Insight gitu. Terus dari Mbak Mila mungkin ada tambahan apa lagi tuh kira-kira? Oke, terus kalau dari Triatra sendiri itu kita tuh udah berencana akan ada beberapa kegiatan lain. Contohnya tuh ada namanya Geradis, Gerakan Rabu Diskusi. Itu tapi kita masih godok sih, masih bingung kita mau menjalankannya, agak nggak mungkin kalau di tahun ini, kemungkinan akan ada di tahun depan sih. Jadi kita akan ada diskusi-diskusi mengenai tadi knowledge apa sih yang bisa teman-teman dapatkan, dan juga mungkin bisa mengeksplisitkan knowledge dari bapak-bapak yang sudah expert tentunya. Karena
mulai banyak ya bapak-bapak yang udah memasuki masa MPP-nya gitu, dan kita takut kita kehilangan knowledge akan mereka gitu. Jadi kita harus segera menggodok itu sih, mencari tahu lebih lanjut gimana caranya biar kita bisa tetap sharing itu ke teman-teman yang baru, menggantikan posisi bapak tersebut gitu sih paling. Oke. Biasa. Dan kita sebagai PSIKM juga mungkin salah satu kendalanya karena ini bukan satu-satunya main job kita ya. Kita juga punya job-job lain Dirasa gitu yang kita semua lakukan. yang ada di sini ya. Tapi kita harus semangat gitu ya terus menggulirkan Bener banget. program KM dan harapannya Insan Patria juga semangat mengikutinya. Bener Mungkin ada banget. pesan-pesan nih dari rekan-rekan PSIKM. Kita mulai dari Mas Yosi di PML, buat rekan-rekan PML apa nih semangat dan motivasinya untuk terus ikut program-program KM? Oke, mungkin ya bukan pesan-pesan ya, cuman mungkin ini ajakan. Ajakan, gitu ya. Boleh, himbauan. boleh banget. Oke. Mungkin untuk teman-teman PML, baik itu di Jakarta maupun di Banjar ataupun di kapal atau kapal ya, mungkin dengan kita jalankan atau implementasikan KM ini atau kita galakan KM ini, mungkin harapannya ya banyak ya yang bisa kita peroleh gitu. Mulai dari sisi produktivitas pekerja gitu ya, kemudian terkait dengan knowledge, kompetensi yang mungkin kita bisa kembangkan di situ. Itu yang akan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Baik dari sisi performance nanti di akhir tahun kan pasti akan penilaian ya. Itu juga akan, ya kalau misalkan bisnis kita mau di enlarge lagi kan pasti kita butuh knowledge gitu kan. Yang mana KM ini akan menjadi wadah gitu di situ. Jadi teman-teman untuk teman-teman PML khususnya mungkin ya kita bisa berkomitmen lah ya untuk bisa menjalankan, meskipun secara sekarang ini memang sudah berjalan tanpa ada standarisasi gitu. Cuman kita coba berjalan lebih terstruktur gitu ya. Kemudian kita bisa galakan KM agar dari sisi kompetensi, dari sisi performance kita juga bisa meningkat. Seperti itu sih Mbak Mas. Oke. Nah sekarang Mbak Mila dan Mas Sikti untuk rekan-rekan Triatra ini, seperti apa nih motivasinya untuk terus ikut program KM? Siapa dulu? Oke, mungkin buat rekan-rekan Triatra yang ada di head office maupun di seluruh area site kita, itu benar, sama aku juga mau mengajak untuk rekan-rekan tuh bisa lebih aktif dan bisa lebih memberikan banyak inovasi untuk kami. Langsung kasih tahu aja kira-kira pengen sharing tentang apa sih gitu, karena kita akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan gitu, karena kita nggak akan pernah tahu kita harus sharing apa kalau kalian juga nggak ikut aktif menunjukkan apa yang kalian inginkan gitu sih paling. Kalau dari Mas Fikri? Oke, kalau dari aku sih sebenarnya kurang lebih sama ya buat teman-teman di Triatra ya, harapannya bisa terus aktif ya, tadi ngasih ide juga buat kita untuk sharing atau mungkin ada medium-medium lain yang bisa kita jajaki gitu ya untuk jadi platform KM ini. Terus juga nantinya kan harapannya ketika KM-nya knowledge-nya terjaga, nanti harapannya nggak cuma itu tapi knowledge-nya juga bisa tumbuh gitu ya, agar nanti bisa growth sesuai bisnis yang kita pengen gitu. Mantap. Luar biasa. Terakhir, Ya. yang paling jauh. Kalau dari Mbak Teti, ada pesan atau motivasi yang ingin disampaikan ke rekan-rekan PMP yang mendengarkan podcast ini? Oke. Pesan untuk teman-teman PMP gitu ya, agar tetap semangat. Yang pertama sih kalau dari kami tim KM-nya PMP, berharap dan menghimbau kepada semua teman-teman PMP ya, mari banyak-banyak bersharing. Jadi segera daftarkan ke kami tim KM, siapa aja yang akan sharing gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sharing knowledge ini kan manfaatnya tuh ini ya, kita akan banyak ilmu yang kita dapat. Jadi mari setiap ada sharing knowledge, ayo kita bareng-bareng join ke acara yang dilakukan. Oke, seru banget ya diskusi kita di podcast PDC Insight hari ini. Dan rekan-rekan AFCO semua juga dipersilakan ya kalau suatu saat nanti ingin berkolaborasi dengan podcast PDC Bener Insight. banget. Dan juga campaign mungkin ya kalau ada Bener, program-program bener yang perlu di campaign. Kemarin kita juga habis support KPU ya. Iya, Karena dari kemarin UTPE itu sedang akan ada pemilihan ketua Serikat Pekerja. Nah itu pakai media podcast juga, dan itu terbuka juga nih untuk AFCO gitu. Kalau ada yang perlu di campaign atau knowledge yang perlu di sharing gitu. Bener Ini banget. milik kita bersama ya Mas Bener Fikar ya. banget, bener banget.